Hujan turun deras ketika Rini, seorang guru muda di desa Waringin Seto, tersesat saat perjalanan pulang dari rumah muridnya. Jalan berlumpur memaksanya mencari jalan pintas melewati pinggiran hutan Watu Geni, tempat yang oleh warga dikenal sebagai sarang makhluk tak kasat mata. Angin dingin menyapu tubuhnya, dan derap langkahnya di atas tanah basah terdengar seolah mengikuti irama yang asing di telinganya. Pohon-pohon tua tampak bergerak meski tak tertiup angin. Di tengah kabut, samar-samar Rini melihat sesosok tubuh tinggi besar berdiri di celah batang pohon. Mata merahnya menatap langsung ke arahnya. Ia terdiam, terpaku. Tubuhnya seolah lumpuh oleh tatapan itu. Saat ia ingin berbalik lari, tanah di bawahnya amblas, menyeretnya jatuh ke dalam cekungan gelap. Ketika kesadarannya mulai mengabur, ia mendengar bisikan kasar yang berulang-ulang menyebut namanya, dengan suara parau yang bukan milik manusia. Di detik terakhir sebelum semuanya gelap, sosok hitam besar mendekat, dan ia merasakan sesuatu yang berat menindih tubuhnya. Nafasnya tercekat, tapi tak bisa berteriak. Dunia sekelilingnya berubah menjadi hitam pekat, dan sunyi. Keesokan harinya, warga menemukan Rini pingsan di bawah pohon tua, dengan tubuh kotor oleh lumpur dan ranting. Ia dibawa ke puskesmas desa, dan anehnya, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada luka luar sama sekali. Namun Rini merasa tubuhnya sakit seolah dipukul berkali-kali. Sejak saat itu, malam-malam Rini dipenuhi mimpi buruk. Ia selalu bermimpi berada di tengah hutan, ditatap oleh sepasang mata merah dari balik kabut. Di mimpinya, sosok itu berbicara dalam bahasa yang tak dikenalnya. Namun entah bagaimana ia paham artinya. Kau telah dipilih. Ia mulai merasa mual setiap pagi. Tubuhnya lemah dan sering gemetar. Ketika ia memeriksakan diri ke bidan, hasilnya mengejutkan. Ia sedang hamil 2 bulan. Rini terdiam, karena ia belum menikah dan tak pernah berhubungan dengan siapapun. Kabar kehamilan Rini menyebar cepat di desa. Warga mulai menjauhinya, menyebutnya pembawa aib. Tapi di balik rasa malu dan bingung, ada ketakutan yang jauh lebih besar. Rini tahu, bayi di rahimnya bukan anak manusia. 3 bulan berlalu, kehamilan Rini berkembang cepat, tidak seperti kehamilan biasa. Perutnya membesar dengan ritme yang mengerikan, 2 kali lebih cepat dari yang seharusnya. Tapi yang paling mengerikan adalah setiap malam ia merasakan gerakan dari dalam rahimnya yang tidak seperti tendangan janin. Itu seperti tarikan dan dorongan makhluk dewasa yang mencoba keluar. Suatu malam, Rini terbangun dengan nafas memburu. Ia merasakan dadanya sesak dan mendengar suara nafas berat yang bukan berasal dari dirinya. Ketika ia melihat ke bawah, ke arah perutnya, ia melihat sesuatu bergerak dari dalam, membentuk tonjolan tajam seolah kuku mencakar dari dalam kulit. Rini menjerit, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Ia bangkit dari tempat tidur dan berlari ke cermin. Di cermin, wajahnya berubah pucat, dan di belakangnya ia melihat siluet makhluk besar berbulu hitam berdiri. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Ia jatuh tersungkur dan muntah darah kental yang baunya busuk seperti daging busuk. Saat membersihkan mulutnya, ia menemukan helai rambut kasar dan hitam keluar dari dalam mulutnya. Tubuh Rini mulai berubah. Kulitnya menghitam di beberapa bagian, terutama di dada sebelah kanan yang tampak seperti terbakar. Ketika ia menyentuh bagian itu, ada rasa nyeri seperti disiram air panas. Dan dari tengah luka itu muncul pola aneh seperti cakaran hewan yang membentuk lingkaran. Ia mencoba menyembunyikan semuanya dari bidan dan warga. Namun setiap malam, pola itu semakin melebar dan terasa berdenyut bersamaan dengan detak jantung bayi dalam kandungannya. Ia mulai mendengar suara bayi menangis dari dalam perutnya, bukan hanya di malam hari, tapi juga di siang bolong. Ketika ia mencoba merekam suara itu, yang terekam justru suara erangan berat dan tawa menggelegar, seperti tawa makhluk besar yang bersumber dari dalam tanah. Suara itu membuat gawai miliknya rusak dan terbakar.
Dalam keputusasaan, Rini menghubungi seseorang yang pernah diperingatkan ibunya dulu, Mbah Rono, dukun sepuh yang dikenal bisa mengusir makhluk dari dimensi lain. Tapi bahkan Mbah Rono gemetar ketika melihat Rini. Ia hanya berbisik, "Kau sedang mengandung darah setan." Barono memulai ritual pembersihan dengan menanam sesajen di 4 sudut rumah Rini. Ia membacakan mantra-mantra tua dalam bahasa Jawa kuno sambil mengurung Rini di tengah lingkaran garam dan kemenyan. Namun, saat asap mengental dan mantra mencapai puncaknya, api dari tungku kecil mendadak padam, seolah disiram sesuatu tak kasat mata. Tiba-tiba, cermin di dinding kamar pecah sendiri dan dari balik pecahan itu, sesosok wajah menyeruak. Mata merah menyala, taring tajam, dan kulit hitam legam penuh luka. Rini berteriak sekuat tenaga, namun Mbah Rono justru terlempar ke tembok oleh kekuatan tak terlihat. "Pagar gaibmu tak cukup kuat," desis suara dalam kamar. Rini menggigil karena suara itu keluar bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Suara itu menggelegar dari perutnya, seperti 2 suara yang saling bertumpuk, suara bayi dan suara iblis. Mbah Rono akhirnya menyuruh Rini mengungsi ke rumahnya di ujung desa, tempat yang telah lama ia jaga dengan mantra tanah leluhur. Tapi, malam itu juga sebelum mereka berangkat, Mbah Rono menemukan pintu rumahnya tergores 5 garis dalam dengan darah segar yang belum mengering. Di rumah Mbah Rono, Rini mulai menunjukkan gejala aneh. Ia tak bisa makan makanan manusia. Semua yang ia telan akan dimuntahkan kembali, kecuali daging mentah. Suatu malam, ia ketahuan oleh cucu Mbah Rono sedang mengunyah ayam hidup di dapur. Matanya memerah dan kuku-kukunya memanjang sendiri. Mbah Rono mulai mempertimbangkan aborsi spiritual atau ritual pemisahan ruh dari tubuh janin. Tapi saat ia menyiapkan perlengkapannya, suara tangisan bayi bergema keras di seluruh rumah, membuat kaca jendela pecah satu persatu. Lantai kamar berguncang seperti gempa kecil. Ketika mencoba mendekati Rini dengan air doa, tangannya melepuh seperti disiram asam. Rini tersenyum sinis dan matanya berubah menjadi hitam sepenuhnya. "Dia tidak ingin keluar, dia ingin dilahirkan," ucapnya dengan suara 2 lapis, suara perempuan dan suara makhluk jantan. Tubuh Rini terangkat sedikit dari kasur, dan saat ia menggeliat, seluruh tulangnya berbunyi patah, namun ia tidak kesakitan. Mbah Rono ketakutan. Ia tahu ini bukan kehamilan biasa. Ini adalah penetasan makhluk iblis dalam tubuh manusia. Malam-malam berikutnya, Mbah Rono mengerahkan santri-santri dari pesantren terdekat untuk membantu membaca doa selama 7 hari 7 malam. Tapi setiap kali mereka mulai membaca surat Yasin atau ayat kursi, suara-suara dari atap terdengar seperti kuku menggaruk genteng. Suatu malam, salah satu santri mendadak kerasukan dan berkata, "Dia tak butuh doa kalian, dia butuh darah kalian." Anak itu lalu menggigit lidahnya sendiri hingga putus. Darahnya memercik ke wajah Rini yang sedang tertidur, dan bayi dalam kandungannya berputar keras dari dalam, membuat Rini pingsan. Rini mulai berbicara dalam bahasa kuno saat tidur. Kadang ia tertawa sambil memeluk perutnya, seolah berbicara dengan anaknya. Kadang ia menangis sambil mencakar wajahnya sendiri. Semua santri akhirnya ditarik kembali oleh pengasuh pesantren karena takut arwah mereka ikut diseret ke dalam rahim kegelapan itu. Mbah Rono menyadari satu hal. Ini bukan lagi sekadar kehamilan. Ini adalah kelahiran ulang dari salah satu keturunan makhluk gaib paling tua di tanah Jawa. Dan jika dibiarkan lahir, desa ini akan jadi awal bencana. Hari ke-1 kehamilan itu tiba. Langit di atas desa mendadak berubah hitam meski belum sore. Awan menggumpal dan kilat menyambar di kejauhan. Lalu dari langit turun hujan, bukan air, melainkan belatung hidup. Warga berteriak ketakutan melihat tubuh mereka diluputi makhluk putih licin yang berjatuhan seperti hujan deras. Rini berdiri di beranda rumah Mbah Rono, tidak bergerak. Belatung tak menempel di tubuhnya, justru menjauh seolah takut. Ia merasakan janinnya menggeliat penuh kekuatan. Ketika ia menoleh ke langit, bibirnya berbisik, "Ayahmu datang." Seketika suara raungan panjang terdengar dari hutan Watu Geni.
Tanah bergetar dan kabut mulai merambat dari arah barat. Semua binatang desa menghilang. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara ayam, hanya suara langkah berat yang bergema dari kejauhan. Dan malam itu, genderuwo datang ke desa. Bukan sebagai bayangan, tapi sebagai sosok utuh. Tubuhnya tinggi melebihi rumah, dan matanya menyorot langsung ke arah Rini. Ia datang untuk menyambut kelahiran anaknya. Tubuh Rini mendadak kejang-kejang di tengah malam. Darah panas mengalir deras dari bawah tubuhnya. Tapi bukan darah biasa. Warnanya kehitaman dan mengualkan bau besi bercampur daging busuk. Mbah Rono mencoba mendekat, tapi terdorong oleh aura panas dari tubuh Rini. Tubuh Rini berputar sendiri di udara dan suara jeritan bayi menggelegar dari dalam. Tapi suara itu bukan jeritan lemah, melainkan pekikan dalam nada rendah, seperti anak kecil yang menggaum. Suara itu membuat genteng rumah pecah satu persatu. Proses melahirkan berlangsung tanpa bantuan manusia. Rini menggigit lidahnya sendiri untuk menahan rasa sakit, namun tak juga pingsan. Dari dalam tubuhnya muncul tangan kecil, berbulu dengan kuku panjang. Tangannya lebih mirip cakar daripada tangan manusia. Ketika makhluk itu keluar sepenuhnya, suara pekikannya menghentikan seluruh suara di desa. Ia tidak menangis, ia tertawa. Tertawa seperti bapaknya. Makhluk itu kini telah keluar dari rahim Rini. Ukurannya sebesar bayi manusia biasa, namun tubuhnya ditutupi bulu hitam pekat seperti arang terbakar. Kulitnya keras seperti batu cadas, dan bola matanya menyala merah dalam gelap. Tapi yang paling membuat Mbah Rono ketakutan adalah tali pusarnya menyatu langsung dengan dada Rini, seolah belum selesai. Bayi itu tidak menangis, ia hanya menggeram pelan sambil mencengkeram tanah dengan kuku tajam, membuat goresan dalam lantai papan rumah. Mbah Rono membaca ayat suci dari jauh, namun makhluk itu justru menyeringai dan menatap tajam ke arahnya. Lidahnya menjulur panjang, terbelah dua seperti ular. Rini tergeletak di tanah kehabisan darah, namun tetap hidup. Matanya menatap kosong ke langit-langit, mulutnya komat kamit memanggil sesuatu atau seseorang. Bayi itu merangkak ke pelukannya dan memeluknya seperti anak manusia biasa, tapi dari dalam pelukannya terdengar suara tawa iblis yang panjang. Malam itu, Rini dan bayinya lenyap dari rumah Mbah Rono. Tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada jejak kaki. Yang tersisa hanya aroma darah dan bekas cakaran dalam di tembok kamar yang membentuk satu kata. Ibu. Sejak malam menghilangnya Rini, satu persatu bayi di desa Waringin Seto menghilang tanpa jejak. Rumah-rumah yang kemalingan bayi selalu ditandai dengan bau busuk yang menusuk hidung dan bekas cakaran di dekat tempat tidur. Para orang tua terbangun dengan pemandangan ranjang kosong dan lantai basah oleh lendir hitam. Warga mulai menyalahkan Mbah Rono, menuduhnya menyembunyikan makhluk itu demi kekuatan. Tapi Mbah Rono hanya diam. Ia tahu, ini bukan perkara bisa dikendalikan. Bayi dari rahim iblis itu telah mulai berburu. Beberapa warga mengaku melihat sosok kecil berambut lebat berlari di kebun belakang rumah mereka. Tapi setiap kali dikejar, ia menghilang begitu saja, menyisakan suara tawa cekikikan dan bau amis seperti bangkai tikus. Kepala desa akhirnya mengundang kiai dari luar daerah untuk melakukan ruqyah massal. Tapi malam sebelum kiai itu datang, ia ditemukan tergantung di pohon nangka, matanya terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya dililit tali pusar yang memanjang seperti ular. Anak itu tumbuh cepat. Dalam 2 minggu, ia telah sebesar anak usia 5 tahun. Tapi wajahnya tidak pernah benar-benar berbentuk manusia. Giginya taring semua, dan bola matanya tak pernah berkedip. Ia tinggal bersama Rini di pinggir hutan Watu Geni, dalam gubuk tua yang dulu dianggap angker. Setiap malam, Rini menyanyikan lagu Jawa kuno sambil memandikannya di sungai kecil yang mengalir ke hutan. Warga desa yang melintas sering mendengar nyanyian itu. Lirih, tapi mengandung rasa takut yang sulit dijelaskan.
Sebagian merasa suara itu bisa membuat mereka bermimpi buruk selama berhari-hari. Beberapa remaja yang iseng mencoba mengintip ke dalam hutan tak pernah kembali. Yang tersisa hanyalah pakaian mereka yang tertata rapi di tepi sungai, seperti mereka menanggalkan tubuhnya secara sukarela. Rini tak pernah kembali ke desa, tapi suatu hari, seekor anjing kampung membawa pulang sesuatu dari hutan. Tangan manusia kecil masih mengenakan gelang bayi dari posyandu. Pohon beringin tua di tengah desa mendadak berubah menyeramkan. Dahannya tampak membungkuk seolah hendak menyentuh tanah. Dan dari lubang di batangnya terdengar suara anak kecil memanggil, "Ibu, ibu," dengan nada parau. Malam-malam tertentu, suara itu berubah menjadi tangisan bayi, namun dengan gema aneh, seperti berasal dari dalam tanah. Ketika warga mencoba menebang pohon itu, kapak dan gergaji mereka patah seperti menabrak baja. Salah satu warga, Pak Darto, mencoba membakar batangnya dengan bensin. Tapi api itu malah menyebar ke tubuhnya sendiri. Ia terbakar hidup-hidup sambil menjerit. Ada yang keluar dari batang pohon. Ada bayi berkuku panjang. Kematian Pak Darto membuat warga panik. Mereka memutuskan untuk mengungsi ke desa seberang. Tapi malam sebelum rombongan berangkat, desa Waringin Seto dihujani suara tangis bayi dari segala arah. Dan ketika pagi datang, tak ada satupun rumah yang berdiri. Semuanya menjadi abu. Rini kini disebut sebagai ibu dua dunia oleh para pelihat. Ia hidup setengah di alam manusia, setengah di dimensi makhluk halus. Ia bisa muncul di mimpi siapa saja yang sedang hamil, menawarkan anak yang kuat dan istimewa sebagai penukar janin yang dikandung. Beberapa perempuan hamil mulai mengalami kejadian aneh. Janin mereka tiba-tiba menghilang dari rahim, digantikan oleh makhluk hitam kecil yang menendang keras dari dalam dan membuat mereka memimpikan Rini menyusui makhluk itu. Rini tampak muda, wajahnya kembali segar, tapi matanya kosong. Ia sering terlihat berjalan di antara pepohonan, diikuti bayang-bayang anak-anak kecil berbulu. Mereka bersembunyi jika ada manusia, tapi sering mencuri hewan peliharaan untuk dimakan hidup-hidup. Di desa-desa sekitar, mulai muncul mitos tentang anak gelap, anak yang lahir dengan cakaran di punggung dan gigi lengkap sejak lahir. Mereka semua diyakini keturunan dari anak genderuwo, dan Rini adalah induknya. Mbah Rono, meski tubuhnya makin tua dan ringkih, memutuskan melakukan ritual pamungkas, penguncian dimensi. Ia tahu, jika anak itu tumbuh hingga usia 7 tahun, ia akan menjadi pembuka gerbang bagi dunia jin untuk masuk ke bumi. Ia menanam 7 patok besi putih di sekeliling hutan Watu Geni. Malam ketika patok terakhir ditanam, suara raungan panjang menggema dari dalam hutan. Tanah berguncang dan kabut hitam muncul dari tanah. Bukan naik, tapi seperti ditarik dari langit ke bawah. Rini muncul di tengah hutan, menggendong anaknya yang kini seukuran anak remaja. Ia memohon agar ritual dihentikan, karena jika tidak, seluruh desa akan dibakar. Tapi Mbah Rono hanya berkata, "Anakmu tak boleh tumbuh." Pertarungan batin terjadi. Rini menangis, tapi anak itu tertawa, lalu melompat ke arah Mbah Rono, mencakar wajahnya. Mbah Rono membaca ayat terakhir, dan tanah terbuka. Anak itu tersedot masuk ke lubang yang muncul entah dari mana. Bersama kabut, bersama suara jeritannya yang terakhir. Rini terduduk, lemas. Tali pusar yang dulu mengikat anaknya ke tubuh kini terbakar dan hancur. Ia menangis seperti manusia biasa. Bulu hitam di tangannya rontok. Tubuhnya kembali normal. Tapi mata merah itu masih tersisa di bayangannya. Mbah Rono sekarat, darah mengucur dari dadanya. Sebelum meninggal, ia berpesan, jika ia kembali, hanya darah ibunya yang bisa menghentikannya. Rini mengangguk dengan wajah putus asa. Selama berminggu-minggu,
Rini tinggal di tepi lubang bekas penguncian. Ia menyanyikan lagu-lagu sedih setiap malam, berharap anaknya tak bangkit kembali. Tapi dari tanah, suara bisikan tetap terdengar. "Ibu, aku kedinginan." Rini tahu, perjanjian belum selesai. Sudah 2 bulan sejak anak itu dikurung dalam tanah oleh ritual Mbah Rono. Namun malam-malam tertentu, tanah di sekitar bekas lubang penguncian mendadak hangat, bahkan mengepul seperti napas. Rini masih tinggal di sana, tak jauh dari lubang, dengan tubuh kotor, rambut tak pernah disisir, dan mata kosong seperti tak punya jiwa. Suara anaknya makin sering terdengar, kadang seperti bisikan lembut memanggil ibu, tapi kadang seperti jeritan penuh kebencian. Di malam Jumat Kliwon, lubang itu memerah, seolah ada bara dari dalamnya. Rini terbangun dari tidurnya dan mendapati lubang itu berdarah. Di desa sebelah, warga mulai melaporkan fenomena aneh. Bayi-bayi bermimpi tentang kakak yang tertinggal dan anak-anak kecil bangun dalam keadaan tubuh mereka tercakar. Seorang anak bahkan ditemukan mengigau sambil berkata, "Dia mau keluar dari tanah, dia butuh ibu." Rini tahu, penguncian itu perlahan melemah. Semakin lama ia hidup, semakin kuat anaknya mencoba naik ke permukaan. Satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan menutup ikatan darah, dengan pengorbanan dirinya sendiri. Hujan turun terus selama 7 hari tanpa henti. Air membanjiri desa dan mengalir deras ke arah lubang tempat anak genderuwo dikurung. Tapi air tak pernah menggenangi lubang itu. Justru sebaliknya, tanah di sekitarnya kering, dan dari lubang itu muncul aroma amis yang menusuk hidung. Rini bermimpi bertemu Mbah Rono. Dalam mimpinya, Mbah Rono berkata, "Ia bukan hanya anakmu, ia adalah jembatan. Jika lahir kembali, ia akan membuka pintu 7 kerajaan jin." Rini menangis dan bertanya, "Haruskah aku mati?" Mbah Rono menjawab, "Kau harus kembali ke awal, tempat di mana benih itu ditanam." Rini memahami maksudnya. Ia harus kembali ke tempat pertama kali ia disentuh makhluk itu. Di tengah hutan Watu Geni, di dalam cekungan tempat tanah amblas malam itu. Disitulah ia harus memutus semua ikatan darah. Ia berjalan di tengah hujan malam, menyusuri hutan dengan langkah lemah. Petir menyambar, namun tidak menjatuhkan pohon. Rini tiba di cekungan itu, dan tanah di sekelilingnya langsung merekah, menganga seperti mulut siap menelan. Rini berdiri di tengah cekungan, menggenggam belati pusaka yang dulu ditinggalkan Mbah Rono. Ia menatap tanah di bawahnya yang perlahan membentuk wajah anaknya. Mata merah, bibir senyum, dan tawa kekil yang dulu pernah ia peluk dengan cinta. "Tunggu aku, Nak," bisiknya sambil mengiris ulat nadi di leher. Darahnya muncrat dan membasahi tanah, diserap cepat oleh tanah yang berdenyut seperti jantung. Seketika itu juga, derempa kecil mengguncang seluruh hutan. Suara tangisan bayi dan raungan iblis membaur dalam satu pekikan panjang yang memecah malam. Dari langit, petir menyambar langsung ke tubuh Rini, membakar tanah sekeliling. Asap hitam mengepul dari lubang, lalu perlahan mereda. Rini tergeletak tak bernyawa, matanya terbuka, dan senyumnya damai. Lubang mengatu perlahan, dan suara anak itu menghilang. 2 bulan setelah kejadian itu, desa Waringin Seto seolah kembali tenang. Hutan Watu Geni menjadi lebih sepi. Tak ada suara raungan, tak ada lagi bayi yang hilang. Orang-orang mulai berani menyebut nama Rini kembali, sebagai martir, sebagai ibu dari 2 dunia yang rela mengorbankan segalanya. Namun, pada suatu malam, seorang bocah yang bermain terlalu jauh di hutan mendengar suara lembut dari balik pohon. "Kau mau ibu barumu?" Suara itu manis, tapi dingin. Anak itu ditemukan pagi harinya duduk diam. Matanya membelalak dan tak bisa bicara lagi hingga sekarang. Di dadanya ada luka gores, membentuk pola lingkaran seperti cakaran. Sama seperti tanda di tubuh Rini dulu. Mereka pikir semuanya telah selesai. Tapi darah yang pernah terhubung tidak bisa benar-benar dihapus. Sebab anak dari kegelapan tak pernah benar-benar mati.